Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih kepada cabang iman yang nomor 74 yang menjelaskan mengenai sifat dermawan. Dilanjutkan di sini. Waqala ba'duhum inna fil kutubil arba'ati alfadzun munasibatan. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa sesungguhnya di dalam kitab 4 yang wajib kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu terdapat lafaz yang munasibatan, yang berkesinambungan. Fa innaha nuzilat awalan bil arabiyah summa yu'abbaru kullu nabiyyin bil lughati qaumihi. Sesungguhnya lafaz yang berkesinambungan di dalam 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu awalnya berbahasa Arab, kemudian oleh para nabi yang mendapatkan kitab tersebut diterjemahkan atau disampaikan dengan bahasa kaumnya sendiri-sendiri. Seperti Nabi Musa itu bahasanya kalau nggak salah bahasa Ibrani. Kalau Nabi Daud itu Suryani bahasanya. Nah, bahasa Ibrani dan bahasa Suryani ini sudah punah ya. Sudah tidak ada lagi orang yang menggunakan di dunia ini bahasa Suryani. Kemudian Al-Qur'an itu menggunakan bahasa apa jenenge Arab. Yang bahasa Ibrani itu ya. Itu kalau nggak salah seperti itu. Karena apa? Disesuaikan dengan kaumnya. Fafit Taurati, maka di dalam kitab Taurat kalau di bahasa Arab kan wal karimu la yadhamu abadan. Wa makna la yadhamu ay la yadharu. Wal karimu, orang yang dermawan itu tidak akan pernah mendapatkan kemadorotan selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin tidak mendapatkan kemadorotan itu mara bahaya. Kalau ingin selamat dari mara bahaya, hendaknya kita memiliki yang namanya sifat dermawan. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Wa fil injili wal bakhilu ya'kulu amwalahul ida. Dan di dalam kitab Injil disebutkan wal bakhiru, orang yang pesit, yang medit, Indonesianya apa? Bakhil, itu hartanya dimakan oleh musuh-musuhnya. Jadi seorang bakhil itu nanti hartanya akan dihabiskan oleh musuh-musuhnya. Bikasil aini wa bil qasri. Wa fiz zaburi wal hasudu la yasudu abadan. Dan di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud disebutkan orang yang banyak iri hati atau dengki la yasudu abadan, dia tidak akan selamanya, dia tidak akan bisa menjadi sayyid, tidak akan bisa menjadi tuan, tidak akan bisa menjadi orang yang berkuasa. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, syarat utamanya menurut kitab Zabur adalah kita harus menghilangkan yang namanya sifat dengki atau iri hati. Wa fil furqani, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan perkara yang buruk itu tidak akan bisa mengeluarkan dan tanah yang buruk itu tidak akan bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali tumbuh-tumbuhan itu dalam kondisi merana. Ngono cara bahasane. Kan ini kan terusan ayatnya sebelumnya begini. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu al ayah niko. Jadi
tanah yang baik itu akan menumbuhkan tanaman yang baik pula. Itu makanya kalau dalam pernikahan itu kita dikenalkan dengan bibit, bebet, bobot. Nah itu telu itu. B3, bibit, bebet, bobot. Bibit artinya apa? Ketika kita menanam tanaman, bibitnya ini harus bagus. Ketika kita menikahi seorang perempuan, perempuan ini harus jelas, nasabnya harus sing nasab sing apik, nasab yang bagus. Bobot artinya tanaman yang kita tanam itu memang berkualitas. Nek wong wedok, kalau perempuan berarti perempuan ini memang mempunyai kualitas, baik itu dari segi pendidikannya dan lain sebagainya. Bibit, bebet, oh mana Mbah? Bobot ya. Bebet itu bibit, bebet, bobot. Bobot tadi ya. Yang bebet itu apa? Bebet itu kalau diterjemahkan ya tadi asalnya dia tadi itu dilahirkan dari siapa perempuan tadi. Kalau bibitnya itu diambil dari mana? Bijinya, kalau berupa biji. Nah, seperti itu. Di Al-Quran dikatakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatu al-ayah lal keterusan. Yang di situ disebutkan yang intinya begini. Kalau tanahnya itu bagus, dia akan menumbuhkan tanaman yang bagus. Meskipun bibitnya mungkin rodok elek, rodok jelek, kurang berkualitas, tapi asalkan tanahnya bagus, subur, ya dia akan tumbuh dengan mudahnya. Tetapi kalau tanah tersebut itu buruk kualitasnya, tidak pH tanahnya sangat rendah, banyak mengandung kadar asam kalau bahasa pertanahan itu walaupun bibitnya sebagus apapun, ada sertifikatnya. Satu biji itu kalau bibit sawit yang bagus itu berapa itu? 100.000 itu masih berupa biji itu. 100.000 ada yang seperti itu. Tapi kalau tanahnya nggak berkualitas ya tidak akan bisa menumbuhkan tumbuhan tersebut kecuali tumbuh dalam kondisi kerdil. Demikian juga dengan diri kita bapak-bapak. Seandainya kita tanah itu diibaratkan seperti kalbu sanubari, hati kita itu diibaratkan seperti tanah yang siap untuk ditanami. Ketika hati kita itu bagus, maka tanaman-tanaman yang baik akan tumbuh bagus di dalam hati kita. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi dalam sifat kedermawanan itu, yang mana dermawan itu diibaratkan seperti bibit, itu akan mudah ditanam di dalam hati orang-orang yang baik. Nah, hati yang baik itu bagaimana? Hati yang baik itu adalah hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.